adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Saat ini torang baku dapa bersama lewat ibadah live streaming. Walaupun torang cuma lewat handphone, torang cuma lewat laptop atau mungkin yang sambung di televisi. Nah, tapi enci yakin dan percaya walaupun hanya demikian dengan keterbatasannya torang boleh sama-sama mau beribadah bersama, dan tentunya enci sangat-sangat mengharapkan torang boleh duduk tenang untuk torang mau beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini enci mau tanya dulu, ada sehat-sehat sekarang toh di rumah? Nah, kalau ada sehat-sehat, enci pun yakin dan percaya orang mau rindu for memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati dan guru-guru sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, mari dengan sukacita orang mau berdiri, orang sama-sama menyanyi lagu yang berkata Halo Hello. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini torang akan membuka torang ibadah sekolah minggu dengan doa. Tapi sebelum itu mari torang menyanyi lagu yang berkata Doaku Sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Doaku sederhana, ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Mari torang satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kalau di sore hari ini Tuhan, walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami rindu datang bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberkati ibadah ini, biarlah ibadah ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pakai kami semua, guru-guru sekolah minggu, bahkan pun anak-anak sekolah minggu yang datang beribadah kepadamu Tuhan. Engkau kiranya membukakan hati kami untuk kami bersama-sama ada di dalam persekutuan ini untuk terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikirannya torang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Indira Andris. Dan sebelum itu, mari torang bernyanyi Firman Tuhan di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
Selamat sore. Saat ini Enci Indira akan bawakan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum orang mau baca firman Tuhan, orang merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Di sore hari ini Tuhan, kami rindu kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, berikanlah kami hati dan telinga seorang murid yang mau mendengar dan belajar Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami orang yang berdosa ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Bunyinya, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan kita saksikan bersama lewat video cerita firman Tuhan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah.
Nah adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Menarik bukan? Dari cerita firman Tuhan tadi kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang diberikan atau diperbuat oleh orang lain haruslah kita hormati. Apapun itu, baik besar atau kecil, murah atau mahal, berharga atau tidak, ucapkanlah terima kasih sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang lain. Misalnya, ucapkanlah terima kasih kepada mama yang sudah memasak makanan untuk kita. Atau ucapkanlah terima kasih kepada papa yang sudah bekerja keras untuk membayar uang sekolah kita. Atau ucapkan terima kasih kepada teman yang sudah meminjamkan kita pulpen atau pensil. Mudah bukan? Kan hanya mengucapkan terima kasih. Lebih berharga kita menghormati orang lain daripada mengharapkan rasa hormat dari orang lain. Karena jika kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Demikian cerita firman Tuhan di sore hari ini, dan ayat hafalan di minggu ini terdapat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 7a. Keluaran pasal 18 ayat 7a yang berbunyi, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan video ayat hafalan teman-teman dari 2 minggu yang lalu. Shalom, nama saya Vincent Natut dari kolom 7, Yosua 3 ayat 7b, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. God bless you. Hati-hati, nama saya Japon Peter Kabati saya dari kolom 5. Ada Yosua 3 ayat 7b, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Alden Lantut dari kolom 7 ayat hafalan, Yosua 3 ayat 7b, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. God bless you. Salam damai di hati. Nama saya Jenai Kepantau, saya dari kolom 5 ayat hafalan. Yosua 3 ayat 7b, bahwa tidak dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Terima kasih ya. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan di sore hari ini dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengarkan, kami baca, kami saksikan Tuhan, itu tetap kami simpan dalam hati kami ingat terus, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, torang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Tentunya torang pasti merasa diberkati toh dengan itu firman Tuhan. Dan semoga firman yang boleh torang dengar itu bisa menjadi pedoman di dalam torang kehidupan, di dalam torang melakukan aktivitas. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, torang akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari sambil memberikan persembahan, torang bernyanyi lagu yang berkata, persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saat ini orang akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh
Enci Penatua Leni Kalenggihan Dia Manis. Sebelum itu, mari orang bernyanyi bersama lagu yang berkata Kasih. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa dan adik-adik semua ambil sikap berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus sahabat anak-anak. Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di mana ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami ini. Mulai kami membawa puji-pujian, kami mendengar firman Tuhan, bahkan pun Tuhan, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Biar semuanya itu Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Untuk itu berkati kami semua. Mulai dari guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Bahkan pun orang tua yang bersama-sama menampingi anak-anak. Engkau terus memberikan kami sehat kuat Tuhan. Jauhkan kami semua Tuhan dari segala penyakit. Segala virus-virus yang mematikan. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang sangat luar biasa baiknya. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di sore yang indah ini Tuhan, kami sudah hampir selesai beribadah. Kami percaya, kami terus dijaga, diberkati oleh Tuhan. Kami memohon berdoa kepada Tuhan, agar kami Tuhan senantiasa boleh bertatap muka. Kami boleh beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi Tuhan, kami punya Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat luar biasa baiknya. Sehingga Tuhan, dengan virus ini pandemi COVID-19, kami dibatasi. Sehingga kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, itu semua tidak mengurangi sukacita semangat kami. Walaupun beribadah di rumah masing-masing, kami masih berhubung dengan Tuhan Allah. Sebab Tuhan yang kami puji dan sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa baiknya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di sore yang ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati Tuhan persembahan itu, agar persembahan itu boleh menopang pelayanan yang ada di anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemini Sumber Berkat. Kuduskan itu Tuhan, agar itu boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kami yang berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala pergumulan kami, kehidupan kami, kegiatan kami. Anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jauh dari semuanya ini. Ampuni akan salah dosa kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Biar kiranya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, syukur permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur serta bermohon. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, yang diberkati oleh Tuhan, saat ini ibadah sudah selesai. Semoga di minggu berikutnya, orang boleh baku dapat ulang, orang boleh bersama-sama beribadah di sekolah minggu lewat Zoom minggu depan,
Dan tentunya tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya mau keluar rumah, tetap jangan lupa nih pakai masker supaya orang tetap sehat. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Shalom.